Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua yang hadir pada siang hari ini. Ibadah kita segera dimulaikan. Diucapkan selamat datang kepada Pendeta Bapak Buce Langkai yang sebentar akan berbagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Puji Tuhan, suci, suci, suci. Kita agungkan Tuhan. Haleluya. Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Haleluya. Untuk itu, mari kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa.
segenap hati kami Tuhan, dengan kekuatan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Dengan segenap hati, amin, amin. Dengan segenap jiwa, amin, puji Tuhan. Oh haleluya, kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Oh dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku rindu, haleluya, ku rindu selalu, amin, amin. Dalam hari, lagi katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, oh yes, amin Tuhan. Dengan segenap jiwa, oh haleluya, haleluya. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, amin, haleluya, puji Tuhan. Dalam kekudusan, ya dalam malam-malam, ku angkat, oh amin Tuhan, amin. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Oh katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Oh amin, amin, amin. Ada Tuhan, Yesus Tuhan, darah-Mu tercurah di bukit Kalvari. Oh sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Oh amin, amin. Terima puji, haleluya, haleluya. Hormat dan kuasa sekarang, oh sebab Engkau yang kudus, haleluya, amin, amin. Sebab Engkau yang kudus. Bapak Dedi Kampi akan buka kita dalam doa. Bapa, benar segala hormat, pujian, kuasa, pengagungan, penyanjungan, kemuliaan hanya bagi Engkau
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sangat bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Bapa. Di hari-hari yang terakhir ini Bapa, Engkau sementara memilih kami, Engkau sementara menampik kami, Engkau sementara melihat mana anak-anakmu yang setia, mana hamba-hambamu yang setia, mana pelayan-pelayanmu yang setia. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memuji menyembah Engkau. Engkau berkarya pada saat ini Bapa. Pakai semua yang melayani, mulai dari pemimpin pujian, singers, para pemain musik, semua yang terlibat Bapa dalam pelayanan pada saat ini Kau pakai, urapi kami semua Bapa dengan urapan-urapan yang baru Bapa. Bahkan hikmat marifat yang daripadamu menyertai setiap pelayan-pelayanmu Bapa. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Berkarya terus Allah Roh Kudus, urapi semua Bapa, pakai semua Bapa. Setiap gangguan kuasa kegelapan kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Dari Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Bebaskan roh kami Bapa. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu bersorak-sorak bagi Engkau. Kami rindu bertepuk tangan bagi Engkau. Kami rindu berdari bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa hari-hari ini ya. Keadaan dunia yang semakin jahat. Namun kita anak-anak Tuhan. Tuhan pelihara. Amin. Puji Tuhan. Bukti nyata sampai hari ini kita ada dengan tubuh yang sehat diberkati. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu sepatutnya lah kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tetap dalam penyembahan kita angkat satu pujian. Haleluya bagi Tuhan. Dia Allah yang kita sembah. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang penuh kemuliaan, keagungan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan
bagi Tuhan. Dia yang empunya segalanya dalam hidup kita. Puji Tuhan, untuk itu kita mau memuji Tuhan. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Amin, amin. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Oh, diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup.
ketika kita ada di dalam Tuhan, sungguh untung besar. Haleluya. Tidak ada satu perkara yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Haleluya, Dia sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, amin, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Haleluya. 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 Inilah janji kami Tuhan. Kasih. Kami mau setia sampai Engkau datang kali yang kedua. Biarlah roh-Mu yang mengambil alih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja di saat kami mendengar firman-Mu. Biarlah setiap benih firman-Mu yang ditaburkan benar-benar tertanam di hati yang subur Tuhan. Segala roh-roh kuasa kegelapan yang coba-coba mengalihkan pandangan, pikiran, bahkan pendengaran kami dalam firman-Mu. Biarlah di dalam nama Yesus Engkau hancurkan. Dalam nama Yesus keluar di dalam hati dan pikiran kami. Tapi Engkau berikan roh kebebasan bagi kami mendengar firman-Mu. Haleluya. Urapi hamba-Mu Tuhan, hikmati supaya setiap perkataan firman-Mu benar-benar menjadi berkat bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Dan tentu pada kali yang kedua, sesi yang kedua ini tentu kami tidak lupa mengucapkan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami oleh Bapak Gembala dan pelayan-pelayan Tuhan. Nah, puji Tuhan, ini adalah sesi yang kedua. Dan memang situasi suasana tadi pagi dengan ini tidak ada beda. Cuma perbedaannya mungkin dingin dan panasnya. Haleluya.
Saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah katakan tadi bahwa ketika kita berada pada sekarang ini, dan saya katakan coba kita renungkan bagaimana keadaan kita sebelum COVID ini. Dan di saat kita berkumpul beribadah, tentu kita dapat ingat bagaimana kita beribadah di saat belum COVID. Dan ketika kita di saat ini beribadah yang dikatakan bahwa sudah diatur oleh protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, tentu ada perbedaan. Tetapi saya terlalu yakin ada yang tidak akan berubah dalam hidup kita adalah keyakinan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Allah, pengiringan kita kepada Tuhan, yang walaupun dalam atau di dalam keberadaan kita, tatanan hidup pada hari-hari ini memang sudah berbeda dengan hari-hari yang lalu. Tetapi saya katakan di dalam kebenaran firman Allah, biarlah di dalam iman kita kepada Tuhan bukan berubah, tetapi bertambah di dalam Allah, bertambah di dalam Dia. Semakin kita bertambah di dalam Allah, semakin kita dekat dengan Allah, apapun yang kita rindukan kepada Dia, Dia sanggup memberikan jawaban dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan. Apa yang saya bawa tadi, saya akan bacakan kepada saudara. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 22 dan sampai ayatnya yang ke-24. Kitab Efesus pasalnya yang ke-20, pasal 4 ayatnya yang ke-22 dan sampai ayat yang ke-24. Kalau kita sudah dapat, mari kita berdiri semua. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saya akan membacanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau kita melihat di dalam perikop Alkitab ini, dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya, dikatakan adalah manusia baru. Paulus melihat dalam satu pandangannya di dalam jemaat yang di Efesus tentang keyakinan, keimanan mereka kepada Tuhan. Saya tidak melihat latar belakang daripada umat ini, tetapi saya melihat dalam pandangan seketika ini bagaimana Paulus menerangkan dan memberikan pemberitahuan tentang kebenaran firman Allah. Sebab memang kalau saya simpulkan di dalam ayat ini ada beberapa hal yang dimaksudkan oleh kebenaran ini yang menunjukkan kepada kehidupan atau mendorong orang percaya untuk hendak atau mengikuti menuju kepada kehidupan yang kudus. Kenapa sampai saya katakan hal itu? Sebab tujuan daripada firman Allah ini dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus ada dua hal yang sangat menarik. Yang pertama adalah kehidupan yang lama dan kedua adalah kehidupan yang baru. Jadi di sini adalah sesuatu yang diungkapkan oleh kebenaran Allah kepada jemaat supaya umat Tuhan itu akan menilai dan mempelajari apa tujuan Allah dalam hidupnya. Kenapa hal itu harus dikatakan? Karena saya katakan di dalam perjalanan hidup daripada orang yang percaya tidak luput dari pergumulan, tidak luput dari masalah. Itulah sebabnya ketika Paulus melihat ini dalam pandangan imannya kepada Tuhan, dia melihat jemaat perlu supaya diingatkan kembali, yaitu hidup yang lama masuk kepada hidup yang baru. Kepada hidup yang lama tentu sikap dan karakternya berbeda ketika dia masuk kepada zona baru, yaitu hidup yang baru. Saya sudah katakan tadi kepada saudara, ketika kita mengingat sebelum corona, datang pada zaman corona.
Saya ingat ketika kita belum bertobat, ketika kita datang bertobat. Dan ketika terjadi seperti ini, saya sudah katakan tadi, waktu sebelum terjadi corona ini, kita tidak ditentukan harus duduk jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tidak. Tetapi ketika datang pada zona baru ini, ada ketentuan supaya kita terhindar daripada virus ini. Protokol kesehatan dia bilang harus pakai masker, pakai jarak, cuci tangan. Nah, di dalam kebenaran firman Allah, Paulus melihat hal ini supaya umat Tuhan itu tidak terlalu ada pada zona yang kehidupannya dalam hidup manusiawi saja atau dalam kehidupan yang lama, sehingga katakan firman Allah, hidup yang lama ditinggalkan, harus masuk kepada hidup yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama dilakukan oleh firman Allah ketika kita masuk pada zona baru, yaitu firman Allah dalam ayat yang ke-23, dia bilang begini, ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Haleluya. Ketika kita menanggalkan perkara yang lama, masuk kepada kehidupan yang baru, maka Alkitab mengatakan diberikan Tuhan tanda, yaitu kita dibaharui di dalam roh dan alam pikir kita. Haleluya. Jadi gereja Tuhan, umat Tuhan itu mencapai satu tujuan yang benar-benar di dalam Kristus. Ketika kita bertobat, ketika kita menjadi milik Allah, yang pertama dibaharui dalam roh dan dalam berpikir kita. Jangan bilang saudara, engkau sudah jadi anak Tuhan setia, engkau tidak difitnah. Pasti. Saya seringkali, saya sudah katakan tadi, pernah saya mengeluh begini, doa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa siang, malam. Kenapa persoalan ini datang? Bahkan pun saya tidak tahu jadi seperti ini. Tetapi ketika saya kembali mengingat firman Allah, ternyata ada cara-cara Tuhan untuk membuat iman kita bertambah di dalam Dia. Ada cara-cara Tuhan supaya kita lebih dekat dengan Dia. Sebab itu saudara, saya berikan dulu ayat referensinya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Efesus pasal pertama ayatnya yang ketiga dan keempat. Dia bilang begini, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam ayat yang ketiga tadi, yang kita sudah 23 tadi, bahwa yang dibaharui di dalam hidup kita adalah roh dan pikiran kita. Dan tujuan daripada firman Allah ini di dalam Efesus 1 ayatnya yang ketiga dan keempat, bahwa Allah mau supaya perjalanan iman kita menuju kepada janji daripada Allah, kita harus kudus dan tidak bercatat di hadapan Allah. Ingat ayat ini. Kata firman Allah, kita menuju. Artinya kita belum sempurna. Tetapi arah pandangan tujuan iman kita kepada kesempurnaan. Dan bagaimana kesempurnaan itu tetap kokoh, bagaimana kesetiaan kita tetap bertumbuh, ada satu vitamin yang diberikan. Kalau sekarang banyak minum vitamin C, sekarang banyak minum vitamin surga. Mari kita lihat vitamin apa. Ibrani pasalnya yang ke-10. Tadi saya hanya sebut begitu saja, tapi saya tidak baca. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25. Haleluya. Sekarang sudah ada. Kita baca sama-sama, santai saja. Sebab ibadah terakhir tuh.
2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita supaya dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Jadi kekuatan pertama untuk kita menuju kepada kehidupan yang benar-benar di dalam Kristus, ibadah. Haleluya. Haleluya. Waktu terjadi COVID, saudara masuk di gereja, saudara. Kurang di rumah-rumah, kalau di sini melalui mungkin layar televisi atau dengan banyak cara. Tapi kalau di tempat saya, datang beribadah di rumah-rumah. Ketika, singkat ceritanya, ketika pemerintah izinkan kembali untuk beribadah di gereja, yang pertama saya dengar begini, hei brur, so lama orang sudah tidak pernah baku dapai, puji Tuhan, so baku dapat di gereja. Jadi saya sendiri juga, jemaat Katolik so saling kangen, ya tidak pernah baku dapat. Kurang jadi buat tahu, Om jadwal di mana? Oh, Pak keluarga situ. Dorang sudah baku dapat. Kita bersyukur di sini masih boleh baku dapat. Haleluya. Haleluya. Walaupun masih 2 kali, mungkin besok-besok 1 kali, saudara. Dari di sini kita melihat dasar yang pertama, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan apa? Ibadah. Haleluya. Jadi ketika ini hal terjadi, kata firman Allah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, ada lagi tetapi, saudara. Haleluya. Kita lihat baik-baik. Tetapi marilah kita saling menasehati. Haleluya. Haleluya. Saling menasehati. Saya ingatkan saudara. Kalau saudara diingatkan oleh teman jemaat, jangan dia bilang begini. Saya pakai bahasa kita aja. Jangan dia bilang begini, ngana lagi, nyandak setia. Jangan saudara. Ketika engkau diingatkan, mari kita setia. Katakan puji Tuhan, ada suara yang mengajak saya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Anda tidak pernah pikirkan hal itu muncul dalam pendengaran saudara. Tetapi tiba-tiba datang. Alkitab bilang, marilah kita ke rumah Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita melihat sepintas dalam Ibrani ini. Hal yang kedua, kita melihat bagaimana maksud ayat ini. Saya baca kembali ya dalam ayat pokok kita. Ayat yang ke-23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini yang kedua, kita lihat bagaimana ketekunan dalam doa dan melakukan yang baik. Ketekunan kita. Kata ketekunan ini artinya tetap saling dan selalu melakukan kehendak Allah. Itu tekun. Sebelum kita ke sana, saudara, saya ingat ayat ini di dalam, kalau saudara membawa tab atau HP, ada bahasa sehari-hari, dia bilang begini di dalam Efesus. Jadi setiap kali sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama, hiduplah itu harus dibuang seperti baju lama yang dibuang. Kelakuan lama itu semakin buruk karena dipimpin oleh hawa nafsu yang gampang menipu kita. Ayat 23 dia bilang begini. Karena itu biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh roh Allah. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaklah kamu, hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang semakin baru, makin serupa dengan Allah. Berarti kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapan Allah. Saya menarik satu perkataan dalam ayat ini
Bagaimana peristiwa di dalam kita atau di dalam Efesus? Ada kata di sini tentang pakaian. Pakaian yang lama harus dibuangkan dan pakaian yang baru dipakai supaya nampak dalam hidupmu baru. Saya bilang tadi kepada jemaat pertama bilang begini, jangan salah dengar jangan saudara nanti pulang sebentar di rumah, saudara buang itu baju lama. Kalau saudara mau ganti bilang, kenapa mau buang? Gembala Immanuel dah bilang, pakaian yang lama buang, ganti pakaian yang baru. No. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak apa-apa, saudara jangan buang, bawa di kalasuge. Nah, tujuan daripada firman Allah, pakaian yang dimaksud oleh kebenaran itu adalah kebenaran manusiawi yang bertentangan dengan kehendak Allah dilepaskan, dan pikiran pakaian yang berkenan kepada Allah kita pakai supaya berdampak di dalam hidup kita. Benar-benar kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tekun di dalam doa dan berdoa kepada Allah, ada yang perlu terlengkapi dan dilengkapi di dalam iman kita. Bukan hanya kita memakai pakaian baru, tetapi biarlah iman kita bertambah di dalam Dia. Coba kita lihat Ibrani atau 2 Petrus 1 ayatnya yang keempat sampai ayat 7. 2 Petrus, haleluya, 1 ayat 4 sampai 7. Sudah ada. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput daripada hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Terus 5, lihat baik-baik. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Artinya menambahkan kepercayaanmu, keyakinanmu, kata firman Allah. Kepada apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, terus, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, terus 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Haleluya. Jadi ketika kita menuju atau membangun ketekunan bersama dengan Tuhan, seperti yang kami katakan tadi, ketekunan itu artinya tetap setia dan selalu melakukan kehendak Allah. Dan kalau iman kita ditambahkan itu bukan hanya kepada percaya, tetapi ada 7 hal yang harus ditambahkan tentang iman kita supaya kita mulus melangkah bersama Tuhan. Saya katakan tadi saudara, membangun rumah baru lebih gampang daripada mau renovasi. Saya biar tidak terlalu tahu tukang, tapi saya tahu sedikit. Sebab apa? Kalau membangun bangunan baru, tentu pemilik rumah sudah hitung anggarannya dan lain sebagainya. Tetapi kalau renovasi, banyak kali kita sudah hitung anggaran itu meleset juga. Karena apa? Saya berikan gambaran sedikit. Satu contoh, kita akan menggantikan konseng ini, jendela ini. Kalau kita sudah hitung hanya ganti balok-baloknya dan lain sebagainya, mungkin dalam perhitungan kita 1 juta. Tetapi ketika kita mau rombak ini, cabut baloknya atau jendelanya, tahu-tahu tembok atau betonnya ikut juga tercabut. Berarti anggaran bertambah. Kalau tembok ini bersuara, dia bilang begini, bas, karena bilang cuma balak tu mau ambil, napa kita sota cabut sedikit. Haleluya.
Itulah sebabnya saya sudah gambarkan ini bagaimana Paulus menerangkan kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana sikap yang lama datang kepada sikap yang baru. Haleluya. Supaya kita tidak akan tergoyahkan ketika kita mau direnovasi oleh Tuhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Kita berkata, biarlah imanku, keyakinanku, percayaku, sebab di dalam hidup ini adalah Tuhan yang punya kuasa. Sebab itu di dalam ayatnya yang ke-23 Allah memberikan dulu satu pegangan supaya roh kita dan pikiran kita diperbaharui. Kalau sampai roh dan pikiran kita tidak diperbaharui, percobaan sedikit saudara, pasti saudara marah. Haleluya. Haleluya. Iya. Tapi karena kita sudah dijamah lebih dahulu hati kita, pikiran kita, sudah ada kata begini, biar jo, ndak apa-apa. So ada itu kata kebajikan, so ada itu kata pengetahuan, so ada kata yaitu penguasaan diri, so ada kata ketekunan, ada kata kesalehan, kasih akan saudara, kasih semua orang. Sebab apa? Diperbaharui oleh Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Itu sebabnya saudara, ketika Alkitab ini bilang ditambahkan iman kita. Jadi ini ketujuh hal ini adalah menyempurnakan keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau mungkin saya tanya satu-satu, saudara sudah punya kebajikan? Pasti saudara katakan sudah. Ditanyakan kepada saudara sudah punya pengetahuan, saudara juga katakan kalau saya tidak tahu akan firman Allah saya tidak jadi anak Tuhan. Jadi saya sudah ada. Dan mungkin ketika ditanyakan sudah bisa menguasai diri, kalau saya tidak bisa menguasakan diri, saya mungkin tidak ada di gereja. Haleluya. Tetapi seringkali saudara, takaran daripada hal itu seringkali kurang. Nah, ketika mau disempurnakan takaran itu, ini daging nih mau saudara, sulit. Tetapi karena roh kita sudah dibaharui oleh Tuhan dan pikiran kita sudah dibaharui oleh Allah, engkau bisa berkata, ya Bapakku di sorga, biarlah kekuatan Allah Rohul Kudusmu tetap memimpin kehidupanku ini. Itu pasti. Saya sudah katakan tadi, siapa manusia tidak ada pergumulan, ada percobaan, ada. Tetapi Allah sudah berikan dahulu dalam hati kita, pikiran kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Dan terus dia bilang begini, apakah kita sudah punya kasih saudara bersaudara? Sudah. Saya terlalu yakin ada. Dan seterusnya, apakah kita sudah bertekun bersama dengan dia atau kasih semua orang? Sudah. Dan ketika kita memiliki semuanya ini, janji Allah di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24 pasti menjadi bagian kita. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 13. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Apa? Haleluya. Haleluya. Jadi ketika kita memiliki iman yang benar-benar bertumbuh di dalam Allah, walaupun begitu banyak masalah yang seringkali menghambat iman kita, tetapi karena kita sudah dibaharui oleh Tuhan pikiran dan roh kita, maka kita bisa bertahan dan bertahan dan bertahan dan bertahan bersama dengan Tuhan, sebab kekuatan Allah ada di dalam kita. Kialah masangkala rakyat lemas. Haleluya. Kita maju, coba kita melompat ayat 44 di dalam Matius 24 tadi, ayat 44. Haleluya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Halo. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya. Jadi tadi ketika kita membaca di dalam Matius 24 tadi, di dalam hal itu di dalam ayatnya yang ke-13, dia akan datang dan
di sini kata firman Allah, ada pekerjaan rumah yang harus ada dalam hidup kita. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Bagaimana kita punya kesiapan? Alkitab berkata di dalam kitab Ibrani yang kita sudah baca tadi, Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Jangan tinggalkan ibadah. Sebab di dalam ibadah itu imanmu akan diproses, akan lebih baik lagi. Akan diproses, akan lebih baik lagi. Akan diproses, akan lebih baik lagi. Sebab di dalam rumah Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Alkitab berkata di dalam kitab Keluaran. Apa saudara? Ibadah itu soal utama. Segala penyakit, umur panjang dikaruniakan Tuhan ketika kita beribadah kepada Allah. Haleluya. Jadi setiap kali kita datang di rumah Allah, menyembah, berkumpul bersama kata firman Allah, yaitu tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Halo. Dan saat ini kita diingatkan oleh firman Allah, jangan tinggalkan Tuhan, tapi mari kita lebih dekat kepada Allah. Corona bisa menakutkan, tetapi Alkitab berkata, orang yang ada di dalam Tuhan dibentengi oleh Tuhan. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan dikawali oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan kekuatan daripada Allah Roh Kudus itu sendiri. Puji Tuhan, itulah firman Allah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Dialah Allah Roh Kudusnya lebih jauh lagi untuk memberikan kekuatan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya senang kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Yaitu berkaryalah Roh Kudus di sini. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Di sini berkaryalah dengan kuasa-Mu. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Yesus. Gembala kami, gembala setiap hari, ubahlah kami jadi baru. Kita berdiri semua katakan ubah kami Bapa. Yes. Haleluya. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti mulai dari awal. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Berkaryalah Roh Kudus. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamaah Tuhan. Dia akan mengubah setiap keberadaan. Oh, amin. Sesuai dengan firman.
berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus Di sini. jamaah Tuhan umat-Mu. Berkaryalah Dengan kuasa nama. Haleluya. Kami dengan iman-Mu setiap hati ubahlah kami jadi baru. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan iman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Yesus yang ajaib, di dalam nama Yesus yang tidak pernah berubah, Engkau telah membaharui hati dan pikiran kami. Biarlah kami bertambah di dalam Engkau, bertambah di dalam kasih-Mu, di dalam kasih persaudaraan. Kami membangun kekeluargaan supaya dampak daripada persatuan, dampak daripada iman, ada mujizat Allah terjadi, ada kuasa Allah terjadi dalam lingkup keluarga, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup berjemaat. Akan terjadi pemulihan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi pemulihan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih lawatan-Mu, terima kasih jamahan-Mu, terima kasih kelepasan-Mu, dan terima kasih damai yang Engkau telah karuniakan bagi kami. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami pulang ke rumah kami dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tetapi pada saat ini hamba-Mu berdoa, apabila di antara jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, dia berada dalam kekhawatiran, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan penyakit apapun, ataukah apa yang memberi atau membuat dia tidak tenang, kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Engkau menjamah. Lepaskan kami semua, kemenangan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap pendengaran dan firman. Kami sudah berdoa dan kami sudah dengar firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Amin. duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran Haleluya. firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Bapak Buce Langkai yang sudah mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Masih seperti biasa, belum ada ibadah-ibadah komisi.
Dan hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 tetap ada doa Beston malam mulai jam 7 di rumah masing-masing. Dan ada firman Tuhan nanti kita dengar melalui rekaman. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 mulai dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore tetap ada doa puasa dan masih juga diadakan di rumah masing-masing. Hari Sabtu 4 Juli 2020 ada latihan musik dan singer mulai dari jam 4 sampai jam 5 sore. Minggu tanggal 5 Juli kita masih ada ibadah seperti biasa, ada 2 sesi. Sesi pertama pada jam 8 pagi dan sesi kedua pada jam setengah 11 siang. Dan untuk disampaikan kepada seluruh jemaat, pada minggu depan kita akan mengadakan perjamuan Tuhan, tetapi ada perubahan ya. Kalau biasanya roti dan anggur disajikan oleh pelayan-pelayan perjamuan, tetapi untuk minggu depan roti dan anggur sudah diletakkan di depan gereja. Jadi waktu mau masuk, orang ambil dulu itu roti dan nanti diarahkan oleh Aser. Untuk minggu depannya ada perjamuan kudus. Puji Tuhan, untuk yang melayani hari Minggu 5 Juli jam setengah 11, pemimpin pujian Bapak Denny Tampi, musik Naldi Billy Jevon Naldi, singer Ibu Mimi, Ibu Yanti, Ibu Ebi Padang, Bapak Romi, Aser, Bapak Ferry, Chandra, Ibu Linda, Saudara Yansen, Saudara Kelvin, LCD, Bapak Swingli. Puji Tuhan, inilah pengumuman dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan doakan buat ulang tahun, ada 2 kekasih, yaitu Diandra Kania Engka dan Ibu Helda Lasut. Ku ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Keyboard sayup-sayup. Bapa Sorgawi, saat ini Tuhan Engkau lihat seorang ibu anakmu kekasih, Ibu Helda Lasut, sedang bersujud, bersimpuh, bersyukur di altar Tuhan, menaikkan pujian dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, karena kemurahan dan kasih Tuhan yang telah memberkati ibu kekasih ini, di mana pada tanggal 24 Juni, beberapa hari yang baru lalu, dia mencapai usia yang ke-60 tahun, membilang usia 60, kemurahan Tuhan semua boleh berlaku bagi ibu ini. Dia sehat walafiat, dia dapat melakukan tugas-tugas, bahkan ibadah dengan rutin dan baik. Semua karena kemurahan Tuhan. Olehnya mari Tuhan berkati kekasih anakmu ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah kasih karunia Tuhan. Memberkati engkau dalam usia yang ke-60, olehnya turunlah anugerah Tuhan atasmu. Memberi berkat kepadamu jasmani dan rohani. Saya membimbing engkau dalam perjalanan hidup yang masih panjang ke depan. Untuk hari esok, minggu depan, tahun berikut.
Seterusnya dalam kemurahan Tuhan, Tuhan membimbing engkau. Jauh dari segala ancaman, mara bahaya, penyakit dan celaka. Tapi kebaikan, sejahtera, damai, dan berkat-berkat jasmani rohani melimpah dalam hidupmu yang ada. Segala puji bagi nama Tuhan, berkati keluargamu, berkati Tuhan semua anak, berkati Tuhan segala apa yang kau usahakan, kelola secara jasmani. Terlebih iman percaya makin dikuatkan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan dibesarkan. Doa syukur kami persembahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat umur panjang, Tuhan berkati selalu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya juga punya kesehatan agak terganggu ini, saya punya perut berputar-berputar kurang. Tapi puji Tuhan masih bisa, Tuhan kasih kekuatan. Ada permohonan doa tadi pagi dari dari keluarga Salensehe Yanis, itu Ibu Evelyn, berkenan dengan anaknya yaitu Kreti, ada sekolah Alkitab di Cianjur, tapi dia sekarang dalam keadaan dikarenakan dengan baik. Dia melayani di Cianjur dan Ibu Rohani Cianjur kena COVID-19. Oleh karena itu dia sedang dikarantina dan didoakan supaya Tuhan tolong jauh dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, supaya nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan, dan dibesarkan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, Bapak Ibu Saudara yang telah hadir bersama dalam ibadah yang kedua ini. Kepada Bapak Pendeta Buce Langkai, Tuhan memberkati pelayanannya yang indah, yang sudah memberkati kita semua. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Demikianlah doa kami Bapa di sorga pada akhir kebaktian sesi kedua. Tuhan telah berkati dan pimpin dengan begitu indah. Urapan Roh Kudus tetap hadir bersama kami dalam ibadah ini. Maka telah memakai semua anak-anak-Mu Tuhan dalam pelayanan yang ada. Baik sebagai pemimpin pujian, singers, para pemain musik, keyboard, bass, drum, dan gitar. Khusus hamba firman. Dalam urapan Tuhan semua mereka telah mempersembahkan yang terbaik. Sehingga semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pemakaian Tuhan hari-hari besok kepada kekasih-kekasih, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, supaya Tuhan mereka makin memuliakan Tuhan. Terima kasih kepada anak-anakmu sekalian yang hadir juga, yang ada di bangku. Telah memuji memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan, kesungguhan, karena merasakan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan yang ada. Terima kasih mereka telah memberi persembahan-persembahan yang baik. Korban tetangan, korban milik Tuhan, ataupun musik, dan banyak korban-korban yang ada. Dan kami tahu Tuhan sejalan dengan ini semua, mereka lakukan atas kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika di rumah ibadat atau di dalam bait Allah, ada kotak-kotak persembahan yang terletak begitu banyak, ada belasan kotak-kotak untuk segala jenis persembahan-persembahan, baik untuk para hamba-hamba Tuhan, baik untuk korban bakaran yang untuk para kayu api, minyak, dan sebagainya dalam kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Demikian juga kami lakukan ini untuk segala kebutuhan kami yang ada. Tuhan telah memberkati ini. Anak-anak Tuhan telah memberi dengan segenap sukacita. Olehnya berkati setiap usaha, mata pencarian yang anak-anak Tuhan kerjakan.
baik mereka sebagai pengusaha, baik mereka sebagai ANS atau apa saja, baik mereka sebagai anggota polisi, anggota tentara, profesi-profesi yang ada selalu indah karena Tuhan yang mengaruniakan itu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Usai ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Olehnya dalam perjalanan kami pulang ke tempat tujuan rumah kami masing-masing, jauh dan dekat, berkendaraan jalan kaki, adalah Tuhan menyertai sepanjang jalan kami. Mulai dari seputar peta terus ke Ainawira, Likuang, Tabukala, Manaha, bahkan sampai ke Tahuna, Tuhan sertai, iringi dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat bagi namamu. Kami akan berpisah sementara, tapi kami akan berjumpa lagi di ibadah-ibadah yang akan datang. Kami akhiri mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tadakan tangan, kita menerima berkat. Kekasih Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih, kita pulang dalam damai sejahtera Allah. Terima, bawalah berkat-berkat yang indah dari Bapa Surgawi, anugerah selamat sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, hari besok, sampai Maranatha Tuhan datang kembali kali kedua. Kita jumpa Tuhan di awan yang bermain. Haleluya.